Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Tina Astuti. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Orderan Kue dari Alam Sebelah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Alhamdulillah, hari ini jualanku sangat laris manis. Aku berjualan bermacam-macam aneka kue. Aku juga sering membuat pesanan kue ulang tahun. Setiap malamnya aku, ibuku, dan suamiku begadang membuat kue untuk dijual besok subuh. Suamiku membagikan ke warung-warung pukul 4 subuh karena kami menjual di warung-warung pasar. Kue yang kami buat terkenal sangat enak. Tidak jarang orang-orang selalu rebutan dan dalam sekejap langsung habis. Harga yang dijual dari 1.000 sampai 2.000-an saja. Sebuah pesan masuk dari WhatsApp berbunyi, "Bisa pesan kuenya, Mbak?" "Bisa, Mbak. Mau berapa? Dan mau kue yang mana?" Tanyaku sangat senang. "Kue ketan gula merah 500 biji sama bulu tape singkong 10 loyang." "Bisa banget, Mbak. Bulu tapenya mau ukuran berapa?" "Ukuran 20, Mbak. Harganya seperti biasa saja kan?" "Iya, Mbak. Harganya seperti yang di warung biasanya. Ini buat kapan, Mbak?" "Acaranya buat besok malam. Antarnya sebelum maghrib bisa, Mbak." "Bisa, Mbak. Kirim aja alamat lengkapnya." Setelah ku baca, ternyata alamatnya tidak terlalu jauh dari rumahku yang masih seputaran kota Banjarmasin. "Kalau nganter chat saya dulu, Mbak. Nanti saya arahkan langsung menuju tempat saya." "Oke, siap, Mbak. Terima kasih sebelumnya." Tidak ada yang aneh dan janggal menurutku, namun hanya foto profilnya saja yang tidak ada atau kosong. Berhubung ada banyak pesanan, aku meminta bibi, ibuku, dan adikku untuk membantu membuat kue. Sedangkan suamiku sibuk mengantarkan pesanan. Aku sangat bersyukur hari ini pesanan sangat banyak. Belum lagi nanti sore mengantarkan pesanan ke tempat Mbak Kemuning. Jarang-jarang orang asli Banjarmasin mempunyai nama Kemuning. Bahkan aku baru pertama kali mendengar nama Kemuning. Palingan para pendatang yang menetap di Banjarmasin. Setelah suamiku datang, aku berdua bersiap-siap untuk berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Cuaca kini sedikit gerimis. Selesai memasukkan kue-kue ke dalam mobil mini kami langsung berangkat menuju tempat yang sudah dijanjikan Mbak Kemuning. Tapi sebelumnya aku mengirimkan pesan terlebih dahulu. "Mbak, ini kami mau ke sana." "Iya, Mbak, ditunggu." Aku dan suamiku menyusuri perkotaan. Kali ini kami tidak memakai Google Map karena alamat yang kami tuju sangat dekat dan jalannya pun sangat mudah dicari. Setiap kami masuk ke jalur pasti selalu benar. Palang masuknya juga selalu benar, tidak ada yang aneh. Pencarian alamatnya juga sangat mudah dicari. "Oh iya, ke sini belok kiri." Sepertinya suamiku sangat hafal jalan menuju tempatnya. Sesekali dia bergumam sambil manggut-manggut, seperti orang yang lagi mendengarkan instruksi. "Siapa nama pemesannya, Dek?" tanya suamiku. "Atas nama Kemuning, Bang." Kami menikmati perjalanan di senja hari. Matahari sudah tergelincir ke arah barat dan hanya ada awan hitam yang menggumpal akibat cuaca buruk. Gerimis hujan tidak ubahnya seperti awal kami berangkat. Hening. Kami berdua tidak ada yang berbicara. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Mataku terbelalak tidak hentinya selalu menatap kagum dengan perkotaan ini. "Wah, Masya Allah. Kamu pernah kesini sebelumnya?" "Belum pernah, Bang. Indah banget." Jalan yang kami lalui adalah sebuah perkotaan yang sangat besar. Ada banyak gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh dengan sombongnya.
Mataku tidak berkedip sedikit pun, begitupun juga dengan suamiku. Aku merasa kita sedang jalan-jalan di Jakarta, Bang. Iya sama, Abang tidak pernah menatap kota besar seperti ini sebelumnya. Betul, aku rasa kami berdua lagi berjalan-jalan di kota Jakarta. Setauku di Banjarmasin tidak ada gedung-gedung yang tinggi karena di sini tanahnya bersifat gambut. Jalan yang kami tempuh seakan turun naik tanjakan. Jalannya pun sangat sunyi, meski ada yang lewat juga, tapi tidak banyak. Tiba-tiba dari samping kanan mobil kami sebuah mobil Lamborghini berwarna biru melintas dengan lajunya menaiki tanjakan. Ada Lamborghini, keren, ucap suamiku. Beberapa kali ada mobil yang melintas di samping kanan kami dan itu selalu mobil-mobil mewah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sepertinya hanya mobil kita yang paling murah. Lihat tuh Bang, Lamborghini lagi, sambungku sambil menunjuk ke arah mobil yang melintas. Saat itu kami tidak sadar dan kami hanya menatap dengan kagum. Yang ada di pikiran kami hanya kata wow. Setelah menaiki tanjakan, tiba-tiba kami berada di hutan seperti di pegunungan. Tapi jalannya masih bagus. Kali ini udaranya sangat dingin dan sejuk. Ya ampun, ada mobil Lamborghini yang terparkir di genangan air, Bang. Ucapku sambil menunjuk ke arah mobil itu. Iya, padahal itu mobil mahal. Sepertinya rata-rata orang kaya yang bertempat tinggal di sini semua pakai mobil Lamborghini, jawab suamiku. Setelah kami melewati pegunungan yang rimbun pepohonan, kami kembali menanjak menaiki jembatan panjang yang hanya memakai lampu-lampu kuning. Setelah melalui jembatan panjang, kami nanjak lagi dan kami tiba di perkotaan besar lagi. Perkotaan besar, hutan pegunungan, jembatan panjang dan kembali ke perkotaan besar. Begitulah seterusnya, seakan kami hanya berjalan di tempat itu saja. Akhirnya kami tiba di sebuah perkampungan yang rumah-rumahnya sangat megah, mewah dan besar-besar. Semua rumah di sini hanya memakai lampu kuning. Jalan yang kami tempuh bukan lagi jalan yang memakai aspal yang mulus, tapi jalan yang berbatu dan terdapat genangan air. Sepertinya ini kampungnya, Bang. Kulihat suamiku menganggukkan kepala. Ada banyak orang kami temui, orang-orangnya pada bergerombolan. Tapi tidak ada yang ngomong. Sangat jelas kulihat tidak ada mulut yang berucap. Bang, ternyata banyak banget ya orangnya. Iya, sepertinya orang-orang baru pulang dari masjid. Memang kami mengira orang-orang di sini habis pulang sholat maghrib di masjid. Semua yang kulihat pada memakai sarung. Bukan sarung pada umumnya, tapi sejenis kain jarik atau disebut dengan tapi bahalai. Suamiku membawa mobil dengan kecepatan pelan karena jalannya yang tidak bagus dan ada banyak orang-orang yang berjalan kaki. Kulihat dari jauh remang-remang cahaya lampu kuning di bawah pohon rambutan. Ada seorang bapak-bapak yang berjualan sejenis sate bakar. Di sana ada banyak orang yang mengantri untuk membelinya. Walaupun ada banyak orang, tidak ada yang berbicara sedikit pun. Wangi aroma sate sangat menyeruak di indera penciuman. Aku menelan salivaku. Bang, mau sate itu? Ucapku sambil mengarahkan telunjukku kepada orang bergerombolan mengantri. Entahlah, apa yang kulihat pasti aku selalu nafsu dan selalu menelan ludah. Mungkin karena aku lagi hamil. Iya, aku sangat mau Bang, jawabku sambil memegang erat tangannya. Aku merasa ini seperti mimpi bisa menjajakan kaki di kota maju ini. Hening, kami sama-sama terdiam dan larut di pikiran masing-masing. Mobil kami terus melaju dengan kecepatan sangat pelan karena kami sedang meneliti nama jalan rumah Mbak Kemuning. Gerimis juga sudah tidak ada lagi. Di langit bulan menggantung dengan indahnya. Jalanan tidak terlalu ramai, orang-orangnya juga tidak banyak. Sesaat suamiku memberhentikan mobil dan kembali menepi. Dek, coba cek alamat dan nomor rumahnya. Segera kurogoh gawaiku yang berada di dalam saku dan kembali membaca alamat yang dikirimkan. Sepertinya kesana lagi sedikit ya Bang. Ini nomor rumahnya 17, sedangkan kita mencari rumahnya nomor 27. Sambungku lagi. Suamiku kembali melajukan mobil dengan pelan. Sesekali kami memperhatikan nomor rumah yang tertera di depan pagar. Kerlap-kerlip lampu menghiasi malam yang dingin ini. Sesekali mobil melintas di samping kami. Bang, ini nomor 27. Segera suamiku menghentikan mobilnya persis di depan rumah megah bernuansa modern berwarna gold yang menambah kesan mewah. Terdapat pagar tinggi yang berwarna senada dengan rumahnya. Menurutku sangat pandai sekali empunya rumah memilih warna untuk rumahnya.
Mataku terbuka lebar saat turun dari mobil. Sungguh bersangatan mewah. Kuakui ini memang seperti istana yang berlapis emas. Sedangkan suamiku berdiri persis di sampingku yang tidak kalah terpukau dengan indahnya rumah-rumah di sini. "Cepat Ki, kamu bilang kalau kita sudah di depan." Aku baru ingat kalau belum memberitahu kalau kami sudah berada di depan rumahnya. Segera aku kirimkan pesan lewat WhatsApp. "Mbak, ini kami sudah di depan." Tidak menunggu lama sebuah pesan notifikasi masuk. "Oke," balasnya singkat. Suamiku membuka bagasi mobil untuk mengeluarkan kue-kue, sedangkan aku masih diam terpaku menatap dengan terkagum-kagum, seakan diriku terhipnotis tanpa bergerak sedikit pun. Aku benar-benar tidak mampu pulang kalau begini. Setelah kami terdiam sejenak, tidak begitu lama pagar besar rumah ini terbuka dan memperhatikan isi dari dalam. Halaman yang luas dan terdapat tanaman-tanaman mahal semacamnya. Di dalamannya juga terdapat air mancur serta dinding-dinding dengan ukiran bermotif klasik. Dari balik pagar terdapat seorang laki-laki yang sangat gagah dan rupawan tersenyum manis kepada kami. Pembawaannya sangat ramah sekali. Laki-laki yang bertubuh tegap dan kekar itu memakai baju kemeja putih yang sangat rapi. Tatanan rambutnya yang sedikit gondrong menurutnya sangat cool. Aroma wangi dari parfum tercium sangat gagah. "Kami mau ngantar pesanan kue," ucap suamiku. "Oh ya, bawakan ke teras langsung ya mas." "Mari silakan masuk, mbak dan masnya," ucapnya sangat ramah sambil tersenyum manis. Pintu pagar rumah dibuka sangat lebar. Mataku tertuju kepada beberapa buah mobil mahal yang terparkir rapi. Suamiku mengangkat kue-kue dan menaruhnya di teras depan rumah yang dibantu oleh seorang laki-laki yang belum ku ketahui namanya. Sedangkan aku hanya duduk di gazebo yang menghadap ke air mancur. Saat sedang duduk dan memperhatikan suamiku mengangkat kue-kue, tiba-tiba dari hadapanku datang seorang perempuan berparas sangat cantik dengan rambut panjang yang rapi tergerai. "Assalamualaikum, permisi, ini Mbak Rima kan?" tanya seorang perempuan cantik itu. "Waalaikumsalam, iya saya Rima. Apa Mbak yang pesan kue ke saya?" "Iya Mbak, saya yang pesan." Setelah suamiku selesai menaruh kue-kuenya, lalu suamiku kembali mendekat ke arahku. "Terima kasih banyak ya Mbak atas pesanannya." "Iya sama-sama Mbak, kuenya sangat enak, keluarga saya suka. Kalau saya turun ke pasar membeli sayur-sayuran, tidak lupa saya selalu mampir membeli kue bikinan Mbak di warung," jelasnya sambil memuji kueku. Aku yang mendengarnya hanya mampu tersenyum. Pujiannya mampu membuat aku senang. Segera kami berpamitan untuk kembali pulang. Tapi tiba-tiba kami dipinta untuk mampir. "Mbak, kami izin pulang ya." "Mampir dulu Mbak. Ini kami lagi ngadain acara selamatan kecil-kecilan di dalam." Kutatap suamiku lalu suamiku mengangguk menyetujuinya. Lagian ini baru habis maghrib, jadi masih tidak terlalu malam. "Mari Mbak," ucapnya mempersilahkan. Kuakui perempuan ini sangat cantik sekali, ditambah pembawaannya yang ramah dan lembut, akan terpesona apabila melihatnya. Wajahnya sangat ayu rupawan. Kutaksir usianya mungkin sekitar 30 tahunan. Mungkin laki-laki gagah yang membukakan pagar tadi, sang suami, karena kulihat mereka sangat cocok. Saat aku masuk ke dalam dan menjajakan kaki di atas keramik batu marmer yang ku ketahui ini adalah keramik mahal. Dinding-dinding rumahnya bak dilapisi emas, sangat menyilaukan mata. Rumah besar 3 lantai ini sangat luas. Kulihat di dalam juga banyak orang. Pakaian mereka ada yang memakai jubah, ada yang memakai kebaya. Kulihat seorang bapak-bapak ada juga yang memakai peci putih. Mereka sangat ramah menyambut kami. Aku dan suamiku disuguhkan bermacam-macam makanan dan aneka kue. Entah ini acara apa. Padahal katanya ini hanya acara selamatan kecil-kecilan. "Wah, selamat datang di kota kami nak," ucap seorang bapak-bapak yang memakai peci putih itu, yang belakangan ku ketahui nama beliau adalah Haji Gofar. "Iya Pak, terima kasih," jawab suamiku. Kulihat ada seorang laki-laki muda yang lagi membakar sate. Aku kembali menelan saliva aku karena sejak tadi aku memang mau sate. "Ini nasinya, kalau lauknya pilih sendiri ya," ucap Mbak Kemuning. "Kalau mau sate sebentar lagi matang, santai saja dulu. Mari nikmati kue-kuenya." "Wah, pas banget dari tadi kamu mau sate," bisik suamiku.
Sesekali aku diajak mengobrol oleh ibu-ibu yang ada di sini. Kulihat suamiku juga mulai akrab dengan bapak-bapak dan anak muda di sini. "Ini satenya udah mateng, mari silakan dinikmati," ucap laki-laki gagah yang membukakan pagar buat kami tadi. Persis di depanku sudah tersaji nasi putih yang mengepul dan ada banyak sate bakar. Kuperhatikan butiran nasinya sedikit lebih besar dari nasi biasanya kumakan. "Makan dek, abang ambilin ya." Aroma wangi sate tercium tajam di indera penciuman. Kulihat wajah suamiku, dia selalu tersenyum. Wajahnya terlihat lebih bersih dan bersinar dari biasanya. Suamiku mengambilkan 10 tusuk sate. Aku memakannya dengan nasi putih. Saat sedang ingin memasukkan ke mulut, tiba-tiba aku merasa mual. Mungkin karena aku lagi masuk angin. "Kenapa dek?" "Mual bang." Kulihat semua mata mengarah kepada aku. Semoga saja mereka tidak tersinggung atas sikapku yang tiba-tiba mual. "Kenapa mbak?" tanya Mbak Kemuning. "Tidak apa-apa, mungkin karena lagi hamil terus masuk angin." "Oh lagi hamil ya mbak? Sudah berapa bulan?" "Jalan 6 bulan mbak." Akhirnya aku tidak jadi untuk memakan sate tadi. Kukasihkan kepada suamiku, juga tidak mau. Katanya dia masih kenyang. Karena sebelum berangkat ke sini dia tadi memang sudah makan. "Bang, kita pulang aja yuk." "Sebentar lagi dek." Suamiku masih sangat asik bercanda gurau dengan Pak Haji Gofar dan para lelaki lainnya. Mereka di sini sangat mudah bergaul, mereka juga baik serta ramah. Lelaki gagah yang membukakan pagar waktu kami baru tiba di sini, tadi ternyata benar, itu adalah suaminya Mbak Kemuning. "Ini suami saya mbak, mas, namanya Sultan," ucap Mbak Kemuning memperkenalkan suaminya. "Salam kenal Mbak Rima dan Mas Ilham," sambung suaminya Mbak Kemuning. "Oh iya, salam kenal balik," jawab suamiku seraya tersenyum. Tiba-tiba di sela perkenalan datang seorang ibu-ibu yang masih sangat cantik. Beliau memakai baju kebaya dengan tataan rambut yang digalung rapi. Wajahnya sangat mirip dengan Mbak Kemuning. Walaupun dia sudah terlihat tua, tapi wajahnya masih ayu rupawan. Kulihat ibu tadi saat aku tiba di sini selalu menatapku. Entah apa yang membuat beliau selalu menatapku. Mungkin ada sekitar 20 orang termasuk anak kecil yang berkumpul di sini. Sebagian dari mereka hanya diam dan sesekali tersenyum. "Ibu tidak menyuruh pulang, tapi kalau pulang bawa ini ya nak," ucap seorang wanita parubaya yang ku ketahui itu adalah istri dari Pak Haji Gofar, orang tuanya Mbak Kemuning. "Iya bu," jawabku sambil melirik bungkusan plastik yang diletakkan di sampingku. Kulihat ada anak kecil sekitar 4 orang yang bermain lari-larian. 3 di antaranya adalah anak perempuan. Menurutku orang-orang di sini sangat rupawan semua. Sejak kecil saja sudah terlihat kecantikannya, apalagi nanti sudah dewasa, pandai berdandan. Siapa namanya?" tanyaku kepada salah seorang anak perempuan yang berlari ke arahku. "Rahayu," jawabnya malu-malu. "Kalau teman-temannya namanya siapa?" "Ini Ambar dan ini Rabiah," jelas Rahayu sambil menunjuk teman-temannya. Aku sudah merasa lelah dan ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Badan serasa pegel semua dan ingin merebahkan tubuh di atas ranjang. "Bang, kita pamitan yuk." "Udah ngantuk dek." "Iya bang, aku merasa capek banget." "Ayo cepetan." Tidak berapa lama kami berpamitan pulang. Karena takut kemalaman saat di jalan. "Bu, Pak, dan lainnya, kami izin pamit pulang. Sepertinya istri saya sudah mengantuk." "Kami sangat senang kalian sudah memenuhi undangan kecil-kecilan kami nak," ucap Pak Haji Gofar. "Terima kasih banyak nak," sambung Pak Haji Gofar. "Saya yang sangat berterima kasih banyak pak," jawab suamiku tidak kalah ramah. Aku bersalaman dengan Ibu Aini, Mbak Kemuning dan ibu-ibu lainnya untuk berpamitan pulang. Suamiku juga melakukan hal yang sama kepada para laki-laki yang ada di sini. "Mbak, gimana kalau menginap di sini saja? Soalnya sudah malam ini," pinta Mbak Kemuning. "Iya nak, di sini ada banyak kamar kosong buat kalian." Suamiku menatap ke arahku. Kulihat wajahnya seperti ingin menerima ajakan itu. "Kami pulang saja bu." "Oh ya sudah, padahal ibu sangat suka sekali dengan Nak Rima," ucap Bu Aini sedikit kecewa. Aku dan suamiku keluar dari rumah bersamaan dengan yang lainnya untuk mengantarkan kami ke depan. "Mbak,
sebaiknya nginep di sini saja dulu, ucap Mbak Kemuning seperti memelas. Waduh, gimana ya? Sedangkan suamiku sudah masuk duluan ke mobil. Saat aku kembali salaman dan berpelukan dengan Bu Aini, tiba-tiba beliau mengusap punggungku yang mampu membuat aku terkejut. Nginep aja yuk nak, lirik beliau di telingaku pelan, tapi penuh penekanan. Aku yang sejak tadi sudah siap masuk ke mobil, tiba-tiba suamiku kembali keluar dan berbisik tidak jelas kepadaku. Lalu suamiku berjalan kembali masuk ke dalam rumah ditemani Pak Haji Gofar. Sedangkan aku masih diam terpaku. Di saat kemudian, aku juga mengikuti suamiku masuk ke dalam rumah kembali. Aku mengekor di belakang suamiku. Terlihat tangan suamiku digandeng oleh Pak Haji Gofar, sedangkan Bu Aini juga berjalan di sampingku. Perasaanku tidak enak. Apa mungkin suamiku ingin menginap di sini? Tapi tetap kuikuti saja dia dari belakang bersamaan dengan Bu Aini. Sedangkan Mbak Kemuning masih berada di depan rumah bersama suaminya. Kudengar mereka lagi menunggu tamu undangan yang sebentar lagi sampai. Semilir angin berembus dengan lembutnya yang mampu membuat dedaunan bergemerisik dengan khasnya. Tanaman-tanaman di sini sangat hijau dan tumbuh subur. Ada banyak tanaman mahal yang kulihat. Dari jauh aku melihat suamiku kembali duduk di sofa raja yang berwarna merah corak emas. Entah apa yang ditunggunya. Aku mendekat ke arahnya dan ingin menanyakan segera. Bang, kenapa? Kulihat dia sedikit kaget saat kupegang pundaknya. Kenapa balik lagi bang? Dompet abang ketinggalan, makanya abang balik lagi, jawab suamiku. Lah terus kamu ngapain ngikutin abang juga? Aku kirain tadi abang mau nginep di sini, aku tidak jelas. Apa yang abang bisikin tadi? Oh, kata abang, tadi tungguin sebentar, abang mau ngambil dompet, jelas suamiku. Oh gitu bang, jawabku sekenanya. Ternyata aku salah. Aku kira suamiku ingin menginap di sini karena suamiku sangat menginginkan rumah besar dan megah ini. Ayo bang, kita ke depan lagi. Tunggu sebentar, Pak Haji Gofar mau ngasih sesuatu ini, makanya abang dipinta menunggu di sini. Tidak menunggu lama, Pak Haji Gofar keluar dari ruangan beliau dengan membawa plastik hitam. Entah apa yang dikasih Pak Haji Gofar. Bu Aini juga mengasihkanku bungkusan plastik hitam yang sama. Saat kami mau kembali ke depan untuk pulang, tiba-tiba seorang tamu laki-laki datang bersamaan dengan Mbak Kemuning serta suaminya. Beliau datang memakai peci putih dan memakai sorban putih. Beliau seorang laki-laki tua. Assalamualaikum, ucap laki-laki tua yang baru datang tadi. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Kulihat Pak Haji Gofar sangat memuliakan tamu itu. Mungkin tamu spesial, tapi aku lihat merasa tidak asing dengan wajah tamu itu. Seperti pernah melihat tapi di mana. Kalian, tanya beliau seperti keheranan dilihat dari ekspresi wajah tua beliau. Sudah mau pulang ya? Sambung tamu tadi kepada suamiku. Iya, kami mau pulang pak. Wah, saya terlambat ternyata. Mari masuk lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kami sudah lumayan lama tadi pak, takut kemalaman di jalan. Oh ya sudah, semoga kalian selamat nak. Suamiku pun menolaknya karena melihatku yang sangat ngantuk. Akhirnya Pak Haji Gofar mengantarkan kami kembali ke depan bersamaan dengan Bu Aini dan Mbak Kemuning. Tadi siapa pak? Oh, tadi imam masjid, nama beliau Pak Haji Rula, jawab Pak Haji Gofar. Plastik hitam kalian sudah dibawa masing-masing kan? Serga Bu Aini. Iya bu, sudah. Kalian pulanglah, nanti ketemu simpangan jangan lupa belok kanan ya, ucap Bu Aini. Putar balik dulu mobil kalian, lurus saja dulu, nanti ketemu simpangan belok kanan, biar cepat sampai, jelas Mbak Kemuning. Oh gitu, jalan pintas ya? Iya, belok kanan nanti ya, biar cepat sampai. Jangan lupa, harus belok kanan, tegas Pak Haji Gofar sembari tersenyum. Aku dan suamiku hanya manggut-manggut saja mendengarkan penuturan Bu Aini dan Mbak Kemuning. Setelah berpamitan pulang, suamiku langsung memutar balik mobil dan kami tetap menjalani jalan yang seperti awal kami pergi. Terima kasih banyak, assalamualaikum, ucapku bersamaan dengan suamiku. Sama-sama, waalaikumsalam. Mobil kami meninggalkan pekarangan rumah besar Mbak Kemuning. Suamiku terlihat diam saat mengendarai mobil, sepertinya dia ada yang dipikirkan. Bang,
Kenapa bawanya pelan banget? Persimpangannya masih jauh juga. Kamu ingat gak sama laki-laki tua yang imam masjid tadi? Pak Rula, nama beliau. Jelas suamiku. Terus kenapa? Aku seperti tidak asing dengan beliau. Rasa-rasanya pernah melihat. Iya bang, seperti kenal. Tapi di mana ya? Ternyata aku dan suamiku sama-sama sedang merasakan hal yang sama. Seperti kenal dengan imam masjid yang menyapa kami tadi. Gak usah dipikirin bang, nanti juga ingat sendiri. Tapi abang penasaran banget dek. Sepertinya wajah beliau tadi juga terkejut saat melihat kedatangan kita. Iya, ekspresi wajahnya memang kelihatan seperti kenal juga dengan kita. Kami berdua terdiam sejenak. Kami hanyut dalam pikiran masing-masing. Suamiku melajukan mobil dengan kecepatan sangat pelan. Sepertinya dia masih memikirkan seorang tamu tadi. Jalanan lebih ramai dari awal sebelum kami tiba di sini. Ada banyak mobil yang berlalu lalang dengan kecepatan tinggi, dengan gagahnya menyalip mobil kami yang mini. Tidak berapa lama kami tiba di sebuah jembatan panjang. Bang, tolong berhenti bang. Aku langsung keluar dari mobil dan langsung muntah mengeluarkan isinya. Suamiku juga ikut keluar sambil memijat-mijat tengkuku. Dari kegelapan malam yang hanya disinari cahaya rembulan, samar-samar kulihat ada seorang laki-laki yang memancing di malam hari. Menurutku tidak ada yang salah ataupun melanggar aturan kalau memancing di malam hari. Biasanya aku juga sering melihat orang-orang memancing di bawah naungan rembulan. Tiba-tiba orang yang memancing itu berdiri dan mendekati kami. Wajahnya masih samar akibat pekatnya malam. Ada rasa takut yang menjalari karena di sekitar jembatan ini terlihat sunyi, sangat jauh dengan rumah-rumah orang. Mobil yang lewat juga kebetulan tidak ada lagi. Yang ada hanya jembatan panjang dan gelap. Sudah apa belum dek? Tanya suamiku. Masih ingin muntah lagi bang. Aku berdiri di sisi jembatan. Di bawah jembatan ini seperti sungai rawa karena di bawahnya masih ada tanaman yang hidup seperti pohon-pohon. Suamiku mengambilkan air putih ke dalam mobil yang dibawa dari rumah. Memang kami selalu siap air putih yang ditaruh di dalam mobil. Ini minum dulu. Segera aku minum sedikit demi sedikit dan sudah meninggalkan rasa mual sudah berangsur hilang. Aku dan suamiku segera mungkin kembali ke mobil. Kurasa hawa di sini sedikit berbeda, anginnya juga lumayan kencang, hingga membuat tengkuku ikut merinding. Suasana yang sangat sunyi dan gelap menambah kesan seram. Saat kami ingin kembali masuk ke dalam mobil, tiba-tiba orang yang lagi mancing itu menyapa kami. Seketika membuat kami berdua terkejut atas keberadaan beliau yang tiba-tiba muncul di samping kami. Kenapa mbak? Mas? Ini istri saya lagi muntah, jawab suamiku. Oh, mungkin lagi masuk angin. Iya pak. Ini bapak lagi mancing ya? Tanya balik suamiku. Iya, ini lagi mancing di bawah jembatan. Aku kembali mengeluarkan isi perutku, tidak hentinya suamiku memijat pundakku. Bapak pemancing ikan itu pun juga masih ada menemani kami mengobrol. Dari logatnya yang didengar sangat khas logat Jawa. Ini kalian mau kemana? Tanya beliau. Mau pulang pak, habis nganterin pesanan. Ke warung-warung yang turunan jembatan ini ya? Bukan pak, ke rumah mewah yang di jalan sana, jawab suamiku sambil menunjuk ke arah jalan. Lah, di sekitar sini emang ada ya rumah mewah? Banyak pak, rata-rata rumahnya seperti istana. Setahu saya tidak ada. Di sini masih banyak hutan dan kalau kalian turun jembatan ini, baru banyak warung-warung tempat persinggahan, jelas bapak pemancing. Terus kalian pulangnya kemana ini? Ke Pal 6. Pal 6 di mana? Pal 6 sekitaran sini pak. Kalian ini pulangnya mau ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya? Kami yang mendengar pertanyaan beliau merasa aneh. Kenapa beliau menanyakan mau pulang ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya, sedangkan di sini saja kota Banjarmasin. Pal 6 Banjar pak. Jauh juga ya. Kalian mengantar kue ke sini. Maksudnya apa pak? Tidak juga. Ini kan masih seputaran Banjarmasin, jelas suamiku. Ini sudah masuk Kalimantan Tengah mas. Ini jembatan Tumbang Nusa. Sedikit lagi kalian akan sampai kota Palangkaraya. Tumbang Nusa, ucapku sambil menatap ke arah suamiku. Suamiku juga sangat keheranan. Bener ini pak? Tanyaku memastikan. Iya mbak. Aku yang mendengar itu ikut terkejut.
Aku sangat tahu betul jembatan panjang Tumbang Nusa, yaitu jembatan panjang satu arah yang selalu dilintasi orang-orang yang ingin pergi ke Banjarmasin ataupun ke Palangkaraya. Betul kata bapak pemancing. Di sini setahuku juga tidak ada rumah besar. Di sini masih banyak hutan dan memang kalau turunan jembatan Tumbang Nusa ini yang ada hanya warung saja yang banyak. Itu pun kalau kita menuju ke arah kota Palangkaraya. Bluk. Di tengah perdebatan kami tiba-tiba seakan ada yang melempar batu ke air sehingga membentuk bunyi. Entah itu hanya suara ikan yang meloncat ke permukaan atau memang benar ada yang menegur kami. Kami yang berada di sana masing-masing mendekati kendaraan kami. Bapak yang tidak kami ketahui namanya pun itu juga sudah menyalakan kendaraan bermotor, ingin cepat-cepat pergi dari sini. Kami berdua pun juga ikut cepat-cepat naik ke mobil. Segera mungkin suamiku menancap gas dengan kecepatan tinggi. Angin malam berhembus kencang, suara burung malam sangat khas berkicau, para kelelawar berterbangan di atas udara. Entahlah, mereka seperti menertawakan kami. Aku membuang nafas berat. Jujur saja aku merasa ketakutan dan aku masih tidak tahu ini di mana. Dan aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai di sini. Apakah ini cuma mimpi? Saat suamiku mulai melajukan mobil, bapak-bapak pemancing ikan tadi masih ada di depan kami. Tidak berapa lama sebuah persimpangan tepat di hadapan kami. Kulihat bapak-bapak itu membelokkan motornya ke arah kiri, jalanan yang sepi dan gelap. Sedangkan jalan yang lurus terlihat gedung-gedung tinggi yang pencahayaannya terlihat terang. Suamiku menghentikan mobilnya tepat di persimpangan. Kulihat simpang belok kanan yang dianjurkan Mbak Kemuning terlihat sangat gelap tanpa ada pencahayaan lampu kuning. Suamiku sepertinya bimbang memilih jalan yang mana, antara ingin mengikuti bapak pemancing tadi atau belok ke kanan. Bang, sebaiknya kita lurus saja deh. Abang juga bingung ini. Suamiku turun dari mobil diikuti olehku. Sepertinya suamiku ingin melihat dengan betul. Sedangkan bapak pemancing tadi sudah tidak terlihat akibat gelapnya malam. Waktu aku lihat ke persimpangan kiri dengan seksama hanya gelap yang ada. Tidak sengaja telingaku menangkap sebuah bunyi gamelan-gamelan khas Jawa. Terdengar alunan musiknya seperti orang yang lagi memainkan sinden. Dari alunan terdengar sangat lembut dan gemulai. Dek, cepat masuk mobil, ucap suamiku yang mampu membuyarkan lamunanku. Tanganku ditarik oleh suamiku. Seketika aku menghentikan tarianku sendiri. Saat di mobil suara itu masih terdengar samar akibat dibawa oleh angin yang berhembus. Sadar dek. Iya, kenapa bang? Aku merasa aku malah mengikuti alunan musik yang didengar itu. Sungguh aku tidak merasa kalau aku memainkan tanganku dengan tarian. Cepat masuk dek. Ayo cepat bang, kita lurus saja. Belok kanan ini gelap banget. Aku takut kalau belok kanan. Iya dek. Suamiku menancapkan gas ke jalan yang lurus. Tiba-tiba suamiku kembali putar balik dan kembali belok kanan. Sepertinya suamiku percaya dengan Bu Aini dan Mbak Kemuning. Kita tetap belok kanan ya dek, kita ikuti perkataan Mbak Kemuning. Aku manut saja kepada suamiku. Aku ingin cepat pulang. Aku masih berpikir kalau kami di sekitar jembatan Tumbang Nusa. Tapi ku ingat-ingat serasa tidak ada persimpangan di dekat jembatan ini. Ini bukan di Kalimantan Tengah, batinku membantah. Kulihat jalanan juga sangat gelap dan sunyi, tidak ada mobil ataupun motor yang berlalu lalang di sini. Hening, kulihat suamiku sangat fokus menyetir. Bang, aku penasaran apa yang di dalam plastik hitam yang dikasihkan Bu Aini tadi. Ucapku memecah keheningan. Oh, sama, abang juga. Aku mau membukanya ya. Nanti saja kalau sudah di rumah dek. Aku kembali fokus ke jalanan. Jalanan sedikit berbatu dan bergelombang menurutku. Suamiku sangat hati-hati dan pelan membawa karena mengingat diriku yang sedang hamil. Di tengah jalan yang rusak dan berbatu kulihat ada yang berdiri. Meski tidak ada pencahayaan dan hanya ada lampu mobil, tapi aku melihat sangat jelas seperti anak kecil yang berdiri. Bang, itu di depan ada anak kecil, ucapku sambil menunjuk ke arah depan yang terkena sorot lampu mobil. Oh iya dek. Saat berpapasan dengan anak kecil tadi, kulihat sepertinya dia menangis. Sedangkan mobil kami terus berjalan meski pelan. Sepertinya anak kecil beneran tadi. Iya, tapi gak usah kita tolong. Aku takut kalau ternyata anak kecil jadi-jadian. Tiba-tiba mobil kami langsung berhenti. Saat mobil berhenti, ku tatap suamiku. Apa dia yang marahin mendadak?
Kenapa berhenti bang? Dikhawatirkan itu anak kecil beneran yang kesasar. Lah terus gimana bang? Aku takut. Suamiku langsung memundurkan mobilnya kembali. Saat ini jalannya lebih kecil dari awal kami tiba di sini. Makanya aku tetap mau jalan lurus saja karena jalannya enak lebar dan mulus. Tapi suamiku mentaati perkataan Mbak Kemuning. Mobil kami mundur dengan pelan-pelan. Akhirnya kami kembali dipertemukan dengan anak kecil yang menangis tadi. Anak kecil yang berjenis kelamin perempuan itu sangat cantik jelita. Memakai baju gaun berwarna merah muda dan rambut panjang yang tergerai. Usianya sekitar 5 tahunan. Segera suamiku turun dari mobil. Dek, adik sama siapa? Mamanya mana? Mama di rumah, aku sendirian ditinggalkan oleh temanku. Jawab gadis kecil itu sambil menangis. Mari ikut om yuk, rumahnya arah mana? Di sana. Jawab gadis itu sambil mengarahkan telunjuknya ke arah jalan yang akan kami lalui. Om antar ya. Gadis kecil mengangguk tanda mengiyakannya. Suamiku segera memasukkan anak kecil tadi ke dalam mobil. Anak kecil tadi duduk di depan dan kupangku. Dengan cepat suamiku kembali melajukan mobilnya. Aroma wangi tercium dari anak perempuan kecil ini. Siapa namanya? Tanyaku sambil mengelus rambut panjangnya. Nadia tante. Seperti nama pada umumnya. Semoga anak kecil ini benar-benar manusia. Entah kenapa gara-gara mengantarkan pesanan kue Mbak Kemuning tadi, aku rasa tiba-tiba tersesat. Aku benar-benar tidak tahu arah jalan yang kami tuju ini sekarang. Kamu kenapa bisa sampai ke sini? Aku ditinggalkan oleh temanku tante. Jawabnya masih terdengar sesegukan. Kamu tidur aja ya, bentar lagi kita sampai kok. Aku pun merasa sangat ngantuk. Kulihat suamiku masih menyetir dengan fokusnya. Bang, kira-kira masih jauh nggak? Sepertinya tidak lagi. Kamu tidur saja, Dek. Segera aku tutup mata karena sejak tadi aku memang merasa ngantuk. Tapi ku tahan karena ingin menemani suamiku. Dikhawatirkan dia takut sendirian kalau ditinggal tidur. Baru aku mau menutup mata terdengar jauh suara gamelan yang seperti sebelumnya ku dengar. Gamelan dan suara sinden yang sangat menakutkan. Siapa yang bikin acara sinden di hutan begini? Gak usah didengarkan, kamu bawa tidur saja, ucap suamiku. Ternyata dia juga mendengarnya. Kutatap sekilas suamiku, sepertinya dia tidak takut. Sedangkan Nadia sudah tertidur pulas dengan nikmatnya. Semakin kami terus melajukan mobil, aku rasa semakin terdengar jelas gamelan yang dimainkan. Kurasa detak jantungku berpacu lebih kencang dari biasanya. Semoga saja Nadia jangan sampai terbangun gara-gara mendengar detak jantungku yang sangat keras ini. Tidak hentinya mulutku selalu merapalkan doa-doa yang kuhafal. Semoga saja kami secepatnya sampai di rumah. Aku masih merasa aneh, kenapa kami bisa sampai di sini? Sedangkan kami hanya mengantar kue pesanan, tapi kenapa jadi bisa ke sini? Kurasa ini salah suamiku yang mendengarkan perkataan Mbak Kemuning dan Bu Aini. Padahal kalau jalan lurus pasti tidak seseram seperti jalan saat ini. Bang, kita di mana ya? Di jalan, nanti abang jelasin kalau sudah tiba di rumah. Dari tadi kenapa kita nggak sampai-sampai juga? Sebaiknya kamu bawa tidur saja, Dek, ucap suamiku yang tidak mau menjawab pertanyaanku. Aku kembali mencoba memejamkan mata, semoga aku tidur nyenyak. Dan bila sudah terbangun, aku sudah tiba di rumah. Percuma, aku tidak dapat tidur, karena jalan yang rusak berbatu dan bergelombang sangat membuat tidak nyaman. Baru sekejap aku memejamkan mata tapi terbangun lagi. Sedangkan Nadia sangat nyaman kupangku dia tidur. Kasihan juga dengan anak kecil ini, entah bagaimana dia bisa sampai di tempat begini. Sengaja aku tidak menanyakan secara detail karena dikhawatirkan aku akan takut mendengar cerita dari dia. Suamiku juga melarang menanyakan tentang dia. Katanya kalau sudah sampai rumah saja baru bertanya-tanya. Sesekali angin berembus dengan kencang dan sesekali kami merasakan jalan yang mulus. Tapi itu tidak lama karena kurasa jalan aspalnya sudah rusak. Di jalan pun sampai sejauh ini tidak ada penerangan. Meskipun ada setitik cahaya lampu kuning yang sedikit bercahaya, itu pun sangat jauh. Kurasa indera penciumanku sangat sensitif dan tajam. Karena dari tadi memasuki persimpangan belok kanan tadi, tidak hentinya aku mencium aroma masakan yang sangat menggugah selera. Mungkin hanya gara-gara aku lapar dan di rumah Mbak Kemuning tadi, aku tidak jadi makan.
Jadi penciumanku lebih tajam terhadap bau-bauan. Mana mungkin di tengah hutan di sini ada orang yang memasak. Aku melirik plastik hitam yang dikasihkan Bu Aini waktu tadi. Apa itu isinya makanan? Tapi berhubung suamiku melarang membukanya, aku juga enggan, dikhawatirkan tidak sesuai dengan ekspektasiku. Perutku seakan berbunyi akibat kelaparan. Bang, sepertinya itu makanan ya yang dibungkusin Bu Aini tadi. Gak tahu juga bang, nanti kalau kita sudah di rumah kita buka bersama, jawab suamiku. Mobil kami terus melaju dengan kecepatan pelan. Tatapan sekitar hanya ada gelap. Tidak terasa ngantuk kembali menyerangku dan tidak sengaja aku tertidur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.